Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah. Nah, lagi mikir tuh deh, tanya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Tema Rahmawati. Terima kasih sebelumnya kepada Profesor Ismail Rusmadi sebagai pembimbing dan Ibu Dr. Retia Edri dan Bapak Dr. Arif Bowo sebagai sekretarisnya. Karena siap diuji ya. Insya Allah siap. Betul ya? Betul. Program studi ilmu kesehatan sosial akan menunjukkan dan memperkenalkan tesis yang berjudul pengaruh CSR, partisipasi masyarakat dan aksesibilitas BUM desa terhadap BUM desa dan perspektif pengelola BUM desa di Kabupaten Bogor. Ya, di hadapan sidang tesis pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2021 kita mulai jam 1:17 ya. Saya akan memberikan waktu kepada Mbak Emma ya untuk presentasi tesisnya. Kalau kita semuanya ya karena kita sudah baca tesisnya, yang di highlight aja yang kira-kira harus diketahui oleh penguji. Ya, silakan Mbak Emma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ketua Sidang pada hari ini Ibu Yohana Deborah PhD, yang terhormat Sekretaris Sidang Bapak Arif Wibowo SOS MSI, dan yang terhormat dosen pembimbing saya Profesor Isbandi Rukminto Adi PhD, dan yang terhormat dosen penguji ahli pada hari ini itu Ibu Dr. Eti Rahayu MSI. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Program CSR, Partisipasi Masyarakat dan Aksesibilitas BUMDesa terhadap Perkembangan BUMDesa berdasarkan perspektif pengelola BUMDesa di Kabupaten Bogor oleh saya sendiri, Emma Rahmawati, di bawah bimbingan Profesor Isbandi Rukminto Adi. Adapun latar belakang penelitian saya adalah bahwa pembangunan di Indonesia menghasilkan ketidaksetaraan antara perdesaan dan perkotaan. Hal ini mengakibatkan adanya urbanisasi dari perdesaan ke perkotaan yang berujung pada terjadinya kemiskinan di perdesaan. The World Bank sendiri merekomendasikan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan ini yaitu dengan menyeimbangkan kembali transfer fiskal seperti peningkatan proporsi dana desa. Kita tahu bahwa pembangunan desa itu bergema kembali semenjak adanya Undang-Undang Desa, di mana ada perubahan paradigma dari membangun desa menjadi desa membangun. Di sini dimulai adanya penyaluran dana desa ke desa-desa. Dan di sini juga mengusung adanya pembangunan sosial di pedesaan. Salah satunya adalah melalui pendekatan pembangunan ekonomi lokal, di mana desa dapat mendirikan BUMDesa. Di sini bisa dilihat bahwa perkembangan kuantitas BUMDesa itu cukup dapat diapresiasi karena dari tahun 2014 hanya 1.000 unit dan pada tahun 2019 sebanyak 47.717 unit. Namun yang sangat disayangkan adalah kualitas BUMDesa masih banyak termasuk dalam kategori pemula. Kemudian fenomena tersebut ternyata juga terjadi di Kabupaten Bogor, padahal kita tahu bahwa jumlah penduduk terbanyak se-Jawa Barat itu ada di Kabupaten Bogor, dan ternyata pemerintah Kabupaten Bogor ini memiliki beban tersendiri terkait tingkat pengangguran. Di sini berdasarkan data BPS didapatkan bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2019 itu tidak ada perubahan di tingkat pengangguran terbuka. Jadi di sini perlu adanya upaya yang tepat dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Bogor yang dapat menyerap tenaga kerja ini untuk bisa bekerja kembali. Nah, di sini diharapkan dapat mengembangkan BUMDesa, di mana kita tahu bahwa kuantitas di BUMDesa di Kabupaten Bogor itu udah cukup baik. Dari 416 desa sudah ada 334 BUMDesa.
Di sini berdasarkan 21 penelitian terdahulu didapatkan 9 tematik di mana kesenjangan penelitian menunjukkan bahwa belum tergambarkan secara jelas bagaimana pengaruh program CSR pendukung BUMDesa, partisipasi masyarakat dan aksesibilitas BUMDesa terhadap perkembangan BUMDesa. Dan rumusan masalah penelitian yang pertama adalah kondisi perkembangan BUMDesa di Kabupaten Bogor belum baik dibandingkan daerah lain. Kemudian perkembangan kuantitas BUMDesa di Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan kualitasnya. Dan di sini terdapat permasalahan perkembangan BUMDesa yang diduga diantaranya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa itu masih rendah. Kemudian minimnya intervensi di sini baru gencar pada tahun 2019 termasuk program CSR. Kemudian aksesibilitas menjadi salah satu masalah dalam perkembangan desa di Kabupaten Bogor. Sehingga didapatkan 5 pertanyaan penelitian di mana di sini adalah diharapkan tujuan penelitian ini antara lain ada 5 tujuan penelitian di mana menganalisis perkembangan BUMDesa di Kabupaten Bogor. Kemudian tujuan kedua, ketiga, dan keempat ini adalah menganalisis secara parsial, yaitu mengenai pengaruh program CSR, menganalisis pengaruh program CSR terhadap perkembangan BUMDesa, kemudian menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perkembangan BUMDesa, dan menganalisis pengaruh aksesibilitas BUMDesa terhadap perkembangan BUMDesa. Kemudian tujuan penelitian yang kelima adalah menganalisis pengaruh secara bersama-sama program CSR pendukung BUMDesa, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas BUMDesa terhadap perkembangan BUMDesa di Kabupaten Bogor. Dan ini semua berdasarkan perspektif dari pengelola BUMDesa. Untuk manfaat penelitian diharapkan untuk dapat bermanfaat untuk akademik dan manfaat praktis. Hasil kajian teori didapatkan 4 definisi atau konsep dari keempat variabel, diantaranya sebagai berikut. Kemudian untuk rangka konseptualnya di sini untuk menguji ada 4 hipotesis yang akan diuji. Yang pertama, hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh program CSR pendukung BUMDesa terhadap perkembangan BUMDesa. Kemudian hipotesis kedua, terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perkembangan BUMDesa. Dan yang hipotesis ketiga, terdapat pengaruh aksesibilitas BUMDesa terhadap perkembangan BUMDesa. Dan hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh bersama-sama dari ketiga variabel tersebut terhadap perkembangan BUMDesa. Berikut adalah operasionalisasi konsep dari variabel terikat perkembangan BUMDesa, di mana di sini mengacu pada Peraturan Bupati Bogor nomor 79 tahun 2018. Kemudian yang berikut adalah operasionalisasi konsep dari variabel bebas program CSR pendukung BUMDesa. Kemudian berikut adalah variabel bebas dari partisipasi masyarakat, operasionalisasi konsepnya. Kemudian yang ini adalah operasionalisasi konsep dari variabel bebas aksesibilitas BUMDesa. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 680 orang pengelola BUMDesa yang berada di 47 BUMDesa penerima CSR di Kabupaten Bogor. Kemudian didapatkan 94 responden sebagai sampel pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data di sini sumber data ada data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, studi kepustakaan dan dokumentasi, dan teknik pengolahan data, coding data, data entry dan cleaning data. Kemudian teknik analisis data ada analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Di antaranya melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji statistik deskriptif, dan juga uji analisis regresi berganda. Di sini dihasilkan bahwa hasil uji validitas dinyatakan valid dan uji reliabilitas dinyatakan reliable. Gambaran lokasi umum penelitian di sini wilayah administratif, kita tahu bahwa ibu kota Kabupaten Bogor itu berada di Kecamatan Cibinong dan memiliki luas yang cukup luas. Kemudian untuk demografi tadi sudah diterangkan di latar belakang bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor itu terbanyak di Jawa Barat, dan potensi wilayah Kabupaten Bogor ini memiliki banyak sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Gambaran umum responden di sini terbanyak usia yaitu pada rentang 31 sampai 40 tahun, dan jenis kelamin terbanyak adalah pria sebanyak 87%. Kemudian pendidikan terakhir adalah SMA sebanyak 47%, dan masa kerja di BUMDesa itu pada rentang 1 sampai 3 tahun sebanyak 71%. Di sini perkembangan BUMDesa dilihat, BUMDesa ini terdapat di 8 kecamatan dan terbanyak berada di Pamijahan dan Dangung. Kemudian tahun berdiri BUMDesa terbanyak adalah pada tahun 2019. Di sini didapatkan jenis usahanya yang terbanyak adalah perdagangan, kemudian yang kedua adalah sarana air bersih. Didapatkan juga dari hasil penelitian ini ada faktor penghambat dan faktor pendukung yang dikemukakan oleh para pengelola melalui kuesioner pertanyaan terbuka.
Kemudian perkembangan BUMDESA. Di sini ternyata BUMDESA di Kabupaten Bogor itu rata-rata berada pada status berkembang dan bisa dilihat bahwa belum ada yang berada pada status mandiri. Sebetulnya bisa dinilai bahwa BUMDESA di Kabupaten Bogor sudah cukup baik bila mencapai berkembang, tetapi masih perlu mendapatkan dorongan untuk mencapai status tingkat perkembangan menjadi maju dan mandiri. Dan berikut ya. Kira langsung saja ke hasil temuan dan kesimpulan. Oh baik Bu. Ya, kemudian ini perkembangan BUMDESA juga didapatkan bahwa masih kurang responden yang kurang dari 20 tahun, kemudian jenis kelamin juga terbanyak adalah pria. Di sini bisa dilihat perbedaan adalah pada jenjang S2 itu banyak di BUMDESA berkembang dan maju, dan ternyata masa kerja responden 1-3 tahun. Ini program CSR dari terdapat 10 perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya ke BUMDESA dan terbanyak adalah PT Bank Artagraha Tbk. Kemudian bentuk CSR-nya terbanyak adalah pelatihan dan studi banding. Dan di sini terkait dengan variabel program CSR, di sini ternyata skor yang paling banyak adalah 3. Jadi CSR itu sudah cukup aktif dan juga di sini dinyatakan 74,5% responden menyatakan program CSR pendukung BUMDESA cukup aktif. Dan ini adalah statistik deskriptif dari kaitan program CSR dengan karakteristik pengelola BUMDESA, baik bivariat maupun multivariatnya. Kemudian ini adalah hasil uji pengaruhnya. Jadi dihasilkan bahwa variabel program CSR pendukung BUMDESA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perkembangan BUMDESA. Kemudian ini adalah partisipasi masyarakat, sebanyak 74,5% menyatakan partisipasi masyarakat pada tingkat sedang dan cukup baik partisipasi masyarakat dianggap oleh pengelola BUMDESA. Kemudian berikut adalah statistik deskriptifnya. Dan hasil uji pengaruhnya didapatkan bahwa variabel partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perkembangan BUMDESA. Dan di sini aksesibilitas dinyatakan cukup baik oleh pengelola BUMDESA dan sebanyak 69,1 responden menyatakan aksesibilitas BUMDESA cukup baik. Di sini juga dihasilkan statistik deskriptifnya dan dihasilkan uji pengaruhnya bahwa variabel aksesibilitas BUMDESA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perkembangan BUMDESA. Kemudian untuk menguji secara bersama-sama, di sini hasil uji asumsi klasik dapat dilewati semuanya, yaitu data yang digunakan terdistribusi normal dan sebagainya, dan dihasilkan bahwa berarti secara bersama-sama ketiga variabel bebas ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan BUMDESA. Kemudian hasil uji T-nya, ya sebentar lagi Bu. Yang paling dominan adalah pada aksesibilitas BUMDESA. Dan di sini kesimpulannya bahwa tingkat perkembangan BUMDESA rata-rata masih berada pada status berkembang dan dihasilkan bahwa semuanya terbukti berpengaruh baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap perkembangan BUMDESA. Dan berikut adalah saran-saran yang dikemukakan untuk para stakeholder terkait dari hasil penelitian saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Emma atas presentasinya. Mohon Kopsyik. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Dr. Esti Rahayu sebagai penguji ahli.